Orang itu mencari informasi tapi tidak mencari guru gitu ya. Jadi gurunya itu guru YouTube. Jadi ini mungkin juga salah menurut Hindu ya. Nah, yang mau tanyakan adalah bagaimana kita ini yang mohon juga kepada para ya umat, para pemuka umat, kira-kira bagaimana cara kita untuk ya menjembatani ini sehingga yang kaya ini, kekayaan kita itu tidak saling berbenturan, ini benar-benar menjadi kekayaan yang saling sinergis untuk membangun Hindu di Indonesia itu ya, sehingga tidak ada lagi pertentangan Hindu Nusantara dengan Hindu luar misalnya di India dan sebagainya, atau yang Bali dengan Nusantara misalnya. Nah, kira-kira gimana yang bisa kita lakukan dan siapa mungkin yang harus banyak-banyak memegang peranan gitu. Mungkin hanya itu saja yang ingin Tiang tanyakan. Sekali lagi bukan informasinya yang Tiang khawatirkan, justru dampaknya terhadap ini nanti hubungan antar umat, antar generasi. Inggih sapunika niki mungkin bisa dijawab Pak Prof. Ketut, juga nggih Empu Acarya Nanda mungkin juga, dan juga Pak Komang juga nggih. Nggih, saya kira itu nggih. Kita akhiri dengan Om Santi Om. Terima kasih Prof. Adirite. Langsung saja Niki kepada Prof. Ketut dan mungkin nanti ke ritual dengan ide Pandita. Terus, Prof. Ketut, teman, silakan. Halo, Prof. Ketut. Atau Ida Dumun, Ida bisa, Ida. Nggih. Ida Dumun. Yang ayu bagio pisan. Maka sekarang kita sapuniki ya Pak. Kita bisa didengar sampun? Sampun. Kita harus melihat agama kita dari segi karakter dulu niki Pak. Nggih. Merelatifkan mengabsurkan yang relatif itu berarti bunuh diri. Nah, kelemahan kita sekaligus juga keunggulan ada di dalamnya, Pak. Sekarang kita lihat karakter Hindu dulu. Karakter Hindu itu ada sana tanah, ada nu tanah. Kidumon. Sana tanah artinya yang kekal. Maka masih ingat waktu Mahasabo di Surabaya, ketika dalam ADART dinyatakan bahwa umat Hindu harus berdasarkan kitab suci Weda. Ditya yang pertama waktu itu menyatakan sedikit interupsi, jangan begitu caranya, nanti kita akan buyar ini. Bagaimana dengan Hindu Kaharingan di Jorah nak ngelakita penaturan itu. Bagaimana dengan saudara kita di Kejawen, bahkan yang baru kemarin yang sempat Sudi Wedani semeton kita di Sumba Pak, di Marapu. Baru ke Pangkuan Dharma. Harus kita berdasarkan pada spirit dan nilai-nilai ajaran Weda. Spirit dan nilai inilah dan pandangan Weda ini, kalau dalam bahasa keilmuan mungkin Pak seorang guru besar, kita akan ketemukan apa yang disebut dengan word values and word views. Ini yang kita turunkan dari Weda. Maka di Bali akan terjadi gojolak. Celok itu tangkeh pejati tidak ada di Weda, Pak. Ini satu sisi memberikan kebebasan pada umat kita. Tapi di satu sisi memberikan dampak bahwa agama kita tidak sama. Bahkan guru Gembul pun mengatakan kemarin, banyak yang marah-marah kepada dia, senyum memang benar. Hindu di India agak jorok sedikit, para sanias, naga baba, para sadunya. Coba ke Nepal itu bagaimana di Pasupatinat. Pendeta kita di Bali bersih-bersih. Di Bali itu banyak bunga-bunganya, maka dikatakan Hindu di Bali tidak Hindu lagi gitu. Karena dia melihat dari lahiriahnya saja. Maka itu saya katakan di situ ada kolaborasi. Maka itu nilai spiritual ya. Ini masuk di wilayah sanatana. Yang nutana, yang relatif mulai dari pola pikir, Pak. Ya.
Pola pikir udah mulai berbeda. Bayangkan Darsana ketika dia membahas Tuhan, tidak satu pun ada yang sepakat, Pak. Vedanta misalnya, Ramanuja, kemudian Madhva, Sri Sangkaracarya tidak sepakat. Jadi kita sepakat untuk tidak sepakat. Dengan Tarkabasya dan Tarkawada, apa yang dijelaskan oleh Prof. Subagyasto. Oke. Ya. Dan di kita sendiri, munculnya sekarang ini kan, ada yang Madhva Ansih. Contoh, saudara-saudara kesadaran Krishna, mohon maaf ini, ya tidak salah. Tapi ideologinya berbeda dengan Siwasiddhanta. Dia Dwaita. Maka moksanya Salokya loh Pak, tidak Sayujya. Dia akan hidup di Waikunta, tetap menjadi pelayan Krishna. Bagaimana kita satukan ini? Maka yang bersifat nutana ini, biarkan nutana ini. Tetapi sekarang kita jangan menjadi ideologi nano-nano. Makanya kan nanoisme muncul Pak, dia Badua satu ini tidak jelas dia. Atas nama spiritual, karena spiritual itu agama tanpa bingkai Pak. Karena tidak menjadi sebuah institusi dia spiritual nih. Mungkin dibalikan muncul orang kerawan, kelompok macam-macam nih. Malih betara kamu mai. Malih dewa mereka-meriki, tapi yang dijumpai dewi ternyata ambrol nih kedewan-dewan, kedewi-dewian. Iki Pak. Apa itu yang nutana? Yang relatif itu apa? Tentang Ista Dewata. Ya, Ista Dewata. Artinya pemilihan nama dewa. Semeton di Hari Krishna pasti menempatkan Wisnu sebagai tertinggi. Semeton Siwa menempatkan Siwa sebagai yang tertinggi. Pemuja Sakta menempatkan Durga, Ibu Betari sebagai yang tertinggi. Semartagama akan menempatkan Brahma, tapi ini tidak terlalu populer ajaran ini. Jadi kita menyebutkan nama Tuhan aja sudah berbeda. Maka menyebutkan nama Tuhan berbeda, Pak. Makanya bicara masalah ketuhanan Weda berbeda dengan ketuhanan Purana. Berbeda dengan penyebutan Tuhan produk lokal Nusantara. Coba di Bali niki Ratu Betara Betenwani, Ratu Betara Manik Meketel, Ratu Betara Ayu Megembal. Gerah niki di kita be. Bayangkan nanti tek-tek yang ada di lontar gong besi misalnya niki, tidak akan kita temu Tri Uposano Sang Hyang Sapuh Jagat. Belum lagi di Jawa kita kemun Gusti Engkang Moho Suci Napi niki bom Sang Hyang Mang, Sang Hyang Titah, kata yang bilang asal sampun Sang Hyang Tuduh wenten, pasti Sang Hyang licin rauh menbut tuduh atau bocor kan licin beten gitu. Jadi tidak satu pun nama final tentang nama Tuhan itu. Ini biarkan seperti itu. Tapi menjadi satu kelemahan karena kita telah dipengaruhi oleh pola pikir primo agama lain. Satu la ilaha illallah. Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Oke. Karena dia sudah jadi agama, maka disinilah muncul sewa agama, Waisnawa agama dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana anak-anak muda kita makin? Ketika kita berbicara masalah India, jangan kita melihat India saat ini. India saat ini telah melakukan banyak gerakan-gerakan. Mulai gerakannya dari Swami Dayananda Saraswati dengan gerakan Arya Samad kembali ke Weda. Belum lagi gerakan daripada Ananda Marga, maka saya sebut dengan evangelis. Itu konversi internal di wilayah Hindu, bahkan di India ada pemuja Ganes dan sebagainya. Itu sudah pernah kita lakukan dulu di Bali khususnya, sehingga Empu Kuturan melebur itu menjadi paham Siwasiddhanta. Nah sekarang permasalahannya sekarang, kita tidak perlu apa yang dilakukan kajian oleh saudara-saudara kita di Muslim, salah satu saya salut dalam Muhammad Faiz itu, dalam ngaji filsafat itu, kita jangan berhenti di kulit. Ya, jadi agama ini memang penting, tapi masuklah pada nilai dan ideologi. Ideologi pun kita bisa berbeda. Tapi ideologi ini juga sangat menentukan kulit. Ideologi sangat menentukan kulit, Pak. Ketika kita bicara Siwasiddhanta yang berkolaborasi dengan Tantrayana, maka kita akan ketemu dengan Banten di Bali ini. Oke, maka kalau kita ingin kembalikan kepada Weda semula, di Catur Weda, kita tidak akan ketemukan upacara itu. Maka kita akan kembali pada kitab bagian dari Weda yang membahas upacara, yaitu Sata Pata Brahmana.
Tapi bagaimana ketika kita berupacara di wilayah relatif tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan budaya. Maka ketika orang tercerabut daripada akar budaya ketika dia beragama, maka agama akan memotong nilai-nilai kemanusiaan di satu tempat. Maka ada satu buku yang sangat bagus yang saya baca dari Paul Tillich. Melalui agama, budaya memperoleh makna. Ya, mulai budaya, ya, saya ulang ya, melalui agama, budaya memperoleh makna, melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Jadi semua bentuk kita ini sama. Teman-teman yang sempat kuliah di India, ya, menyatakan bahwa apa yang diterapkan di dia gerakan agama baru sebenarnya New Age Religion. Bayangkan dia dikalahkan oleh dinasti Mughal. Di India dulu upacaranya besar-besar. Apa yang disebut dengan Raja Suya, Aswamedayanya. Bahkan dalam kitab Aswameda Parwa, belum upacara besar, ternyata Dharma Wangsa harus menambang emas terlebih dahulu karena dipersembahkan kepada para pendeta. Tapi seiring dengan gempuran daripada di internal mereka sendiri, lahirnya Buddha, menjadi Hindu tenggelam kembali. Maka mulailah ada perubahan di dalam. Maka perubahan ini jangan dijadikan satu hal yang memang ketabuhan, kita berubah. Mungkin di Surabaya sudah berubah. Tapi yang jelas, kalau upacaranya ini memang mungkin besar, tidak mungkin yang kecil boleh, bayangkan. Berupacara kan harus ada 3 dimensi eksistensinya. Eksistensi estetik, eksistensi etik, eksistensi religi, satwam, siwam, sumbaram. Kalau hanya hari biasa di pura dengan odalan sama, tanpa ada perubahan secara indriawi estetik, tentu kita akan hambar melakukan kebaktian, karena di situ ada yang disebut dengan berupacara sesungguh kita diajak kepada alam lain, cumik di otherworldly, di alam yang berbeda, lain rasani ngeh kekidungan, ada gamelan dan sebagainya. Nah, padahal kalau saya katakan upacara itu sebenarnya inti sari filosofinya jelas adalah wairagya, pelepasan, tapi tatanannya memakai kitab Purana. Makanya saya sering sebut bahwa kita berupacara sesungguhnya adalah agama teater. Tokohnya adalah para dewa itu. Sirup yang di pura dalam modal, pura dewa di dalam sebagai steeringnya, gitu. Sutradaranya diatur oleh para sulinggih dan para pinandita, ya niki. Karena nikilah sebenarnya, maka upacara itu kan gerakan untuk menuju satu. Nah, mungkin terkait dengan niki, ngiring kita mulai melakukan duduk bersama, prinsip-prinsip niki, nilainya kita angkat, spiritnya kita angkat, ideologinya silahkan. Ya, kalau kita anggun prinsip, ampura mohon maaf, yang ada di Kalimantan Selatan niki mungkin, yang kemarin malah dikomplain pada waktu Saraswati. Karena begitu gerakan agama baru mengembalikan ajaran Agnihotra, di situ ada lempar biji-bijian dalam bentuk salah satu padi, di situ dihormati sekali padi sebagai Dewi Sri. Kenapa dewa saya dibakar gitu loh. Nah, niki Pak. Jadi dengan demikian kita butuh ya pendekat apa yang disebut dengan antropologi. Makanya Tuhan itu jangan dilihat sebagai teosentris ansih. Mari kita lihat teoantropologi dan kosmologi, kosmosentris. Bagaimana alam itu. Jadi inilah kemudian menjadi Desa Kalapatra. Maka saya katakan kalau salah mengartikan Desa Kalapatra tidak jelas, maka terjadi penafsiran liar sehingga kita keluar dari relnya. Ya, ini juga menyebabkan kita tidak sama satu sama lain. Apa yang dikatakan oleh Guru Gembul itu benar sekali, tidak dia mengesensi. Mari kita lihat kajian Muhammad Faiz, sangat setuju. Jangan berhenti di kulit. Kulit itu tidak ubah seperti buah durian misalnya. Kulitnya yang tajam, kita tidak makan kulitnya. Tapi kulit mesti ada untuk menjaga isi. Tanpa kulit, isi tidak matang. Bagaimana cara membuka produk muka kulit durian ini uling kate nih apa uling jet nih kan uling jet nih kebeteng niki hati-hati mensing kagak benen sering ulang gitu. Nikmati buahnya, ini menjadi takwa. Ketika sudah masuk ke dalam buah, kita terakhir jadi tidak usah akhirnya diperdebatkan terlalu jauh, tapi penting dalam rangka
kita membangun epistemologi di wilayah agama. Tapi akhir epistemologi mestinya sampai di aksiologi. Bagaimana kita mengangkat nilai. Saya kira demikian, Pak. Langsung saja ke Prof. Ketut. Ada ini Prof. Ketut? Tidak bisa dihubungi Prof. Ketut. Ada itu. Yeah. Prof. Ketut ada. Prof. Ketut silahkan. Prof. Ketut. Dibuka mikrofonnya. Prof. Ketut. Ikan mode-nya, Prof. Sutandra apa Subagyastra? Subagyastra. Sudah. Ya. Oke, Pak Subagyastra. Bisa didengar nggak? Iya, Pak. Bisa. Iya, Swastiastu. Iya, Mas Agung lagi. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan respon oleh Ide Pandita Empu Yaya Acarya Nanda, Titi Amatya Sutama, Rina Lingsir. Intinya pertanyaan dari Prof. Made, Prof. Ketut ya, Prof. Ketut, Prof. Made. Prof. Made. Tirta tadi. Prof. Made ya. Bagaimana menyikapi peran siapa yang sebenarnya kalau kita lihat perjalanan Hindu dari aslinya, kalau kita berbicara history ataupun pendekatan Purana ataupun sejarah, kita lihat itu Hindu memang tak bisa kita pungkiri adalah aslinya adalah dari Veda, kan begitu ya. Nah tentu sebagaimana apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ide Pandita, terjadi semacam flexibility atau keluasan kelonggaran yang dalam bahasa keseharian disebut dengan desa kalpatra. Ini yang menjadi semacam keunggulan dalam bahasa Buana Kosa tadi itu, keunggulan Hindu itu ada keluasan-keluasan yang memang bisa diikuti oleh umat Hindu, umat manusia di jagat raya, tidak hanya untuk Nusantara, tetapi Hindu itu sesungguhnya realnya eksis di 5 benua ini, ya, di Amerika banyak umat Hindu, di Afrika banyak umat Hindu, kemudian juga di Eropa sampai di Australia, Asia okelah karena asli asal daripada agama Hindu, sehingga tentu flexibility ini muncul dengan konsep desa kalpatra yang kita kenal di dalam filosofi di Nusantara. Titian teringat dengan Adiaya 2, Dwi Adiaya, mantra nomor 6 itu Widokilo Dharma Mulam semerti sila cita dwidam acarasca iwa sadunamat atmanastusti rewece. Ini artinya apa? Mula. Mula itu adalah asal. Asalnya tentu satu, yaitu Weda yang terbagi menjadi Sruti semerti. Tentu berkembang lagi menjadi atmanastusti, sila acara, dan juga kondisi itu akan mengalir begitu rupa, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah putus, menyesuaikan diri dalam bahasa dengan kondisi yang sistematis dan juga adaptif. Ini semacam keunggulan Hindu, tetapi dia itu eksis balancing of the condition Hinduism. Ini artinya apa? Antara ideologi seperti Ide Pandita tadi menyebutkan, ideologi, prinsip-prinsip dan juga kulit luar, penampakannya itu memang harus balance. Hanya saja mana yang memang ditonjolkan. Kadang-kadang untuk kondisi kekinian lebih banyak ditonjolkan. Kita lihat sejarah di India, kenapa sampai Buddhis lepas dari filosofi Hindu, dia menjadi agama baru. Karena dia itu anti dengan ritual, sehingga dia lepas dari kondisi ritual dan pada akhirnya dia menginginkan etik dan juga filosofi. Hindu sepertinya lebih menonjolkan selalu dalam kondisi ritual yang banyak tanpa memaknai filosofi, artinya boleh dikatakan akan nggak seimbang. Maka dari itu dalam filosofi yang disebutkan oleh Ide Pandita tadi itu, Satyam Siwam Sundaram itu mesti bahasa Sundaram itu tetap dimaknai, filosofinya dimaknai, kemudian ritual dimaknai, selalu ada di tengah-tengah dengan kondisi harmoni. Sundaram itu artinya sesungguhnya adalah harmoni. Setatam Hindu Dharma ya Sundaram, artinya apa? Selalu dia harmonis. Jadi kalau seandainya filosofi ditonjolkan, sangat bagus kondisi kekinian di era sekarang itu memang filosofi yang dicari-cari, yang dikejar-kejar, ideologi itu. Ideologi agama memang harus patuh dan taat kepada bagi agama. Satyam Ewa Jayate. Jadi bagaimana kebenaran Dharma itu tetap kita dengan penuh setia kita bela. Ini yang perlu memang ada semacam adaptasi sekarang. Nah maka dari itu
masalah filosofi, susila, dan upacara itu sesungguhnya sama-sama penting. Hanya saja dimaknai sekarang oleh umat itu, wah yang terpenting adalah filosofi, yang tidak penting adalah ritual. Tidak, sama-sama penting. Seperti niasa Anda tadi, Anda itu kan telur. Jadi telur itu ada kuningnya, ada putihnya, ada kulitnya. Kalau seandainya kulitnya nanti rusak, apa artinya putih? Kemudian kalau seandainya kulitnya juga rusak, apa artinya kuning? Nah, inilah perlu semacam filosofi yang disebut dengan tadi adalah Satyam Siwam Sundaram. Meneruskan daripada makna mulam tadi, mula itu adalah asal, kami kombinasikan dengan filosofi nadi. Jadi nadi itu adalah sungai. Nah, sungai itu adalah asalnya adalah giri. Giri itu adalah tiada lain adalah yang Siwa sendiri yang ada di puncak, yang disebut dengan gelar beliau adalah Pasupati. Nah, kemudian setelah dia di sungai menjadi Sangyang Baruna, Sangyang Gangga, Sangyang Ranu. Kemudian setelah dia di Segara, Segara itu ataupun kita sebut dengan laut, atau dalam bahasa Sanskertanya adalah samudra, maka dia menjadilah Sangyang Baruna. Tetap beliau dalam gelar beliau, Pasupati, Gangga, dan juga Baruna adalah memang beliau. Inilah antara filosofi, teologi, dan juga kaitannya dengan ritual nanti. Kenapa umat itu melakukan puja di nadi, di sungai? Kenapa dia umat itu melakukan puja di giri atau parwata atau di gunung? Kemudian kenapa umat itu juga melakukan ritual juga di segara ataupun samudra? Ini maknanya sama-sama penting. Gunung penting, kemudian lembah itu juga penting, dan juga segara atau samudra juga penting. Maka dari itu filosofi inilah yang mengharmoniskan bagaimana pemaknaan itu harus sejajar, sejalan, seiring, dan seimbang. Bagikan orang bilang sejurang dan setebing, kan gitu, ada jurang dan ada tebing, sama bermakna. Kalau dulu orang bilang tebing itu tidak berharga, tapi sekarang banyak berebut mencari tebing, kan begitulah. Nah, ini antara lain kalau kita analogkan dalam kondisi real kehidupan kita. Kemudian Widokilo Dharma Mulam semerti sila cetat wedam sila. Nah, perilaku tadi ada di sana. Pak Prof. Nyoman sudah menjelaskan gamblang bagaimana konteks susastra, bagaimana konteks kedaerahan, bagaimana lokal, bagaimana regional, bagaimana world atau dunia. Bahasa dunia itu kan Sanskerta, di dunia juga sama, etiknya begitu. Tetap adalah morality yang disebutkan dalam bahasa integritas itu adalah, integrity itu adalah susila itu sendiri. Bukan asusila, tetapi subhakarma, bukan asubhakarma. Tetapi karmani, bukan karmani. Nah, ini satu hal, filosofi yang harus memang juga diimbangkan antara filsafat, susila, dan ritual. Sehingga pada akhirnya goalnya itu atmana suci, sampai dengan pemikiran yang cerdas itu pun juga menjadi sumber. Itu tidak hanya semestinya mutlak satu adalah Weda, tetapi pada akhirnya sadacara, sire, kemudian atmanastusti, itu semua mengalir pada akhirnya menjadi titik temu. Ini yang menjadi bagian penting juga yang perlu dimaknai, bagaimana balancing antara filosofi, etik, dan juga ritual. Jadi saya rasa demikian. Kalau kita ambil contoh tadi, ide Pandita memberikan contoh di Bali, oh begini, kemudian di Jawa begini. Kemudian kalau kami melihat di kondisi saudara Itah itu, bahasa Dayaknya Pari Itah di Dayak, yang disebut tadi oleh ide Pandita adalah Hindu Karingan. Tentu susastranya tidak mutlak buana kosa, tetapi susastranya adalah penaturan, dan sebagian banyak punya sumber yang menjadi literature untuk dijadikan acuan pedoman yang sifatnya adaptif. Maka dari itu filosofi Desa Mawacara, Desa Kalapatra, Kautaman, Kamadian, dan Kanistan ini menjadi prinsip yang memang mesti dipahami oleh terutama adalah Pandita Pinandita. Kalau kami di Kalimantan Tengah itu adalah para basir. Jadi ada kandong, kemudian orang-orang suci kita yang tentunya juga adaptif gitu. Sehingga umat itu eksis, tidak akan ditinggalkan, tidak akan pernah ada bahasa kalau di Bali itu ninggal sangah, kalau di sini itu sepertinya masih dia karena cinta budaya Pak Ide Pandita, nalingsir sampun nyinang wau bahwa yang namanya Dreste gitu, ya mulai dari Kuna Dreste, Purwa Dreste, Sase Dreste, dan juga yang lain-lainnya Dreste itu mesti tetap eksis. Inilah yang mempermudah kita beragama Hindu. Kami sering katakan di desa-desa sampai di pedalaman bahwa beragama Hindu itu tidak sulit. Saya katakan dengan tegas, tidak sulit. Kenapa tidak sulit?
karena elastis, luas, fleksibel, dan boleh dikatakan umat Hindu itu tidak ada diberatkan. Apapun yang kamu bisa persembahkan diterima, sebagaimana di dalam Adiaya 9 mantra 26 ya, patam puspam palam toyam yome bakti pajati tadaham bakti petam asnome prayutatna. Nah, basis utama ya, the prime of the basis itu adalah kesucian, yang disebut dengan dalam bahasa Jawanya adalah tulus. Mungkin juga bahasanya lascarya atau suci atau nirmala. Tetapi yang kita hindari di antara ketiga itu adalah kasmala ini. Ya, dua patang tang made moha kasmala. Nah ini kasmala ini yang kita hindari. Ya, kenapa mesti hindari? Karena itu adalah kontroversial. Dalam bahasa Bali, janganlah kita beragama itu maju dalam artian menjogja, bertengkar kan gitu ya. Tetapi yang kita ingini adalah nirmala gitu. Kalau boleh kasmala itu hinari, karena itu adalah merupakan komponen daripada trimala. Ya, moha made kasmala. Mungkin itu tambahan di tiang Jero Mangkude. Pertanyaan menanggapi pertanyaan daripada Pak Prof. Made Tirta saking Jagat Jember, matur suksema kirang langkung. Ide pandita ampura titiang wandang wawan kedek mantan. Nggih matur suksema. Salah dikembalikan. Om Santi Om. Suksema Prof. Luar biasa. Nampaknya kita ini seperti diajak terbang begitu. Perasaan kita itu ilmunya luar biasa. Nggih, karena waktu niki tinggal etika dan filsafat langsung saja untuk membahasnya, yaitu Pinanita Dr. Nengah Mariase, waktu 5-10 menit, filsafat pancayatnya Pinanita Dr. Nengah Parte, waktunya juga 5-10 menit. Nanti sekalian akhirnya menjawab pembawa materinya, pematerinya yang menjawab. Oke, yang persilakan kepada pertama Pak Pinanita Dr. Nengah Mariase, setelah itu Pinanita Dr. Nengah Parte. Dipersilakan. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, ampura dahat niki tiang tonje sama dalam konteks masih belajar. Kebetulan pada saat ini saya ditunjuk dalam rangka membahas tattoo niki ampura nggih. Tiang tadi sudah memahami apa yang disampaikan Prof. Nyoman dan sangat holistik gitu nih, seluruhnya pembahasan tattoo dibahas dari dasar dan sebagainya gitu. Tapi yang niki punya juga semacam akide yang perlu disampaikan. Tattoo susila cara itu memang satu kesatuan kerangka untuk hidup warga Hindu. Menurut yang susila itu sebagai metodenya, kemudian untuk menjalankan acara, lalu tattoo sebagai dasar untuk menjalankannya. Kemudian ketika susila itu sebagai metode, maka konsep pengendalian dirilah yang penting. Tadi sudah dibahas betul nih oleh Prof tentang pengendalian diri. Tapi niki masih belum tiang tangkap bagaimana cara mengendalikan diri nika gitu. Nika sebenarnya menjadi dasar bagaimana susila bisa dijalankan. Jadi sesuatu yang sangat penting adalah bagaimana mengendalikan diri untuk bisa bermetode atau untuk bisa bersusila. Nah, kita tahu bahwa metode pengendalian diri yang di dalam Hindu ini itu ada pada persoalan praktek yoga nih. Tapi yoga dalam berbagai bentuk yang perlu dibahas gitu nih. Jadi memang luas sekali apa yang disampaikan ide Singgih Pandita nih. Yoga sangat luas sekali nih. Tapi nanti bagaimana praktek yoga itu mungkin menjadi satu konsep pengendalian diri nih.
Nah, kemudian istilah yang sangat populer bagi kita, kalau di Jawa kita sebut sebagai Desa Mowocoro, ya, di Bali Desa Kalapatra, dan itu diagung-agungkan. Gitu. Menurut yang dalam konteks pembahasan susila ini perlu mendapat penekanan istilah gitu ya. Tapi istilah Desa Kalapatra yang tidak temukan di sana, tapi itu yang perlu diangkat istilah itu. Tapi di sini sudah disebutkan oleh Prof tadi, dasarnya memang tentang iksa, sakti, desa, kala, tatua. Memang untuk menyampaikan sesuatu istilah itu kadang-kadang kan butuh jembatan lagi. Apa sih sebenarnya iksa itu? Apa sih sebenarnya sakti? Apa ada desa, kala, dan tatua? Kadang-kadang belum memasyarakat gitu, ya. Tapi ternyata itu bisa dipahami Desa Kalapatra, kan? Itu yang sebenarnya merupakan kunci juga dalam konteks susila, ya. Nah, satu lagi ada hal yang menurut yang sangat mendasar, ya, ahimsa. Ini kan memang ada di dalam satu konteks yaman-yaman, ya. Tapi mungkin ini merupakan satu konsep, mungkin bisa dipakai sebagai satu hal yang paling mendasar menurut yang ahimsa itu, gitu. Kalau tadi memang sudah disebutkan, tapi dengan istilah tidak menyakiti dengan trikaya parisuda, kan, gitu ya. Jadi trikaya parisuda bisa membuat, tapi satu konsep istilah ahimsa ini merupakan dasar bagi agama Hindu yang kiranya muncul istilah tatuamasi, kemudian itu yang sangat terkenal bagi kita. Jadi ajaran kita sangat terkenal tentang ahimsa dan tatuamasi. Memang Prof tadi sudah menyebutkan dengan istilah Wasudewa Kutombakam. Memang dalam ini sebenarnya menurut yang adalah sebuah istilah-istilah yang sebenarnya kita sangat menjunjung istilah itu, kan. Sementara umat lain luar biasa, itu senjata kita, kan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ini dia kok belum menemukan istilah catur guru di sana, kan. Karena ini tapi Prof Tanto tadi menyampaikan bakti itu sudah disebutkan. Bakti kita tulus, bakti bagus sekali nih, apa yang disampaikan Prof Tanto ini. Hanya kita punya pedoman sebenarnya, gitu, yang kita sebut sebagai catur guru, gitu. Nah, catur guru ini sebenarnya sebuah landasan yang harus dilakukan seorang pinandita, ya. Dan ini jarang sekali dimunculkan sebagai satu konsep yang kita harus berguru, maksudnya kita harus berbakti pada guru, kan. Nah, siapa ya Kang Sinenggoh guru nih, kalau gitu. Jadi ini mungkin menurut yang perlu ditambahkan, ya, yang penting gitu, ya. Yang lain satu terakhir nih tentang pembahasan Satyam Siwam Sundaram. Sebenarnya konsep tatua nih penekanannya pada Sundaram, gitu. Nah, pada Sundaram nih menurut yang Siwa sebagai, makanya ada istilah Siwa Nataraja, Siwa sebagai dewa penari, kadang-kadang dianggap oleh orang itu itu tarian, gitu. Kalau menurut yang bukan begitu konsep Siwa sebagai dewa penari, ya. Tetapi tarian itu adalah gerakan dunia, kan. Gerakan dunia maknanya sebagai gerak, sebagai kerja, sebagai aktivitas yang dilakukan dengan indah, kan. Jadi ketika kita bergerak
memacul dilakukan dengan indah, kita berjalan dilakukan dengan indah, kemudian kita berbicara dilakukan dengan indah, kemudian semuanya dilakukan dengan indah. Dan itu sebenarnya sebuah konsep susila nih. Bagaimana kita melakukan sikap nih afektif dalam konteks ini, apa yang disampaikan Idris ini beranda tentang aksiologi, itu Sundaram gitu. Jadi aksiologi itu konsep Sundaram ya. Nah, memang ini mungkin karena konsep Hindu sangat luas sekali, apa yang disampaikan Prof. itu sudah sangat luas, gitu. Jadi lalu akhirnya tidak terbatas. Konsep susila itu sangat luas, gitu. Jadi terima kasih sekali. Nah, yang mungkin bisa menyampaikan bersama Prof. Mungkin perlu ditanggapi tentang catur guru, tentang Sundaram, tentang praktek yoga, tentang ahimsa. Terima kasih. Yang akhirnya Om Santi. Oke, langsung ke filsafat pancreatnya Pinanida Dr. Nengah Parte, MSI, dipersilakan. Oke, suksemo Pak Wayan selaku moderator. Yang titip Om Bagio, Om Swastiastu. Yang sangat titiang sucikan Ida Pandita Empu, kepada Bapak narasumber yang lain, Prof. Ketut dan Prof. Nyoman, terima kasih atas waktunya memberikan pencerahan kepada kami di Malang berkaitan dengan berbagai hal tentang kehinduan. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan oleh Mangku Wayan untuk menanggapi. Ya. Saya di sini tidak membahas, ya, karena kalau dibahasakan sebagai membahas itu seolah-olah itu sudah lebih dulu mendalami, gitu. Oleh karena itu di sini saya hanya menyampaikan beberapa poin yang sifatnya pertanyaan, dan mungkin ini nanti bisa berkembang menjadi sebuah kajian yang akan diteruskan pada momen berikutnya. Ada 4 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan salah satu sloka di dalam Bhagavad Gita, ya, sloka Adhyaya 9, sloka 26, yang pada intinya mengatakan bahwa upakara yajna dalam Hindu itu sebenarnya hanya 4 aspek, yaitu patram, puspam, palam, toyam. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya itu menjadi berbagai macam bentuk bebantenan seperti yang telah disampaikan. Menjadi media bakti oleh masyarakat Hindu secara umum, yaitu. Jadi stratifikasinya itu nista, madya, utama. Dan itu juga menjadi salah satu perdebatan, ya, di kalangan masyarakat, yang mana nista, yang mana madya, nista itu seperti apa, madya itu seperti apa. Nah, yang mungkin perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, yang pertama adalah landasan filosofi, ya, dari munculnya stratifikasi terhadap bebantenan itu menjadi nista, madya, utama. Jadi sebenarnya berangkat dari mana konsep nista, madya, utama itu sehingga itu yang kemudian berkembang di masyarakat. Kemudian yang kedua, di dalam Manawadharma Sastra Adhyaya 5 stroka 109 itu dikatakan bahwa badan dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran dan kejujuran, atman dibersihkan dengan pengetahuan suci, dan tapa brata, budi disucikan dengan jnana. Nah, pada prakteknya kemudian, penyucian badan yang tadi dikatakan sebagai apa namanya itu, samskara itu
prosesnya panjang sekali. Jadi mulai dari janin di dalam perut ibunya itu sudah ada upacara pagedong-gedongan, sampai dengan ketika orang sudah kembali ke asalnya. Jadi ada upacara pengabenan dengan berbagai macam rangkaiannya. Nah, mungkin nanti Ida Panita, Titian Lunas, mohon bisa dielaborasi. Jadi, bagaimana sebenarnya mungkin historinya yang kemudian juga bisa dicarikan landasan filosofi tentang adanya berbagai macam upacara yang digunakan untuk proses pensucian, yang itu merupakan penjabaran dari sloka dalam Manawdharma Sastra itu. Yang ketiga, ini masih tentang pengabenan. Di dalam kepercayaan Hindu secara umum, itu ngaben itu sering dimaknai sebagai proses transisi, ya, atau proses pengubahan status pitra menjadi pitara, ya. Atau kalau dalam bahasa masyarakat Hindu di Jawa, itu dikatakan proses menuntun yang atma menuju siwaloka. Nah, kemudian setelah proses pengabenan sampai dengan ngelinggihang, kemudian juga muncul berbagai macam sebutan. Jadi disebut sebagai apa itu? Deweyang atau Yang Kongpiang dan seterusnya. Nah, sebenarnya apakah benar bahwa esensi ngaben inilah seperti yang kita percaya selama ini? Kalau memang itu substansi atau esensi ngabennya, nah, bagaimana sekarang kaitannya dengan karma pala? Apakah kemudian prosesi ngaben itu memutus, ya, atau menihilkan berjalannya hukum karma pala? Kalau menurut pandangan Titiang sebenarnya tidak, gitu ya. Itu mungkin analoginya begini aja. Kalau misalnya seorang karyawan di sebuah perusahaan, di awalnya mungkin dia sebagai security gitu ya, atau petugas jaga. Sebelum dia diterima sebagai pegawai tetap atau pegawai yang statusnya PNS, ya, dia security. Ya. Kemudian setelah diterima sebagai pegawai tetap atau PNS, maka dia menjadi PNS tapi statusnya tetap security. Nah, begitu pula mungkin berkaitan dengan prosesi pengabenan. Ya. Kalau dalam pandangan Titiang, pengabenan adalah memutuskan hubungan antara badan wadah dengan suksma sariranya. Nah, tetapi kemana suksma sariranya itu berjalan, itu akan bergantung kepada wasana karma yang mengikutinya. Nah, itulah sebabnya mungkin mengapa kita masih perlu melakukan puja pitara, yang dengan maksud supaya perjalanan suksma sarira atau Sang Atman itu bisa lebih cepat, bisa menyatu dengan Sang Yang Siwa atau menuju siwaloka. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, ini memang karena waktunya diberikan agak panjang, yang menyiapkan 4 poin. Ya. Yang keempat, itu berkaitan dengan struktur upakara yang utamanya digunakan pada saat upacara piodalan. Itu salah satu pandangan, ada yang menganalogikan bahwa struktur upakara itu dianalogikan dengan anatomi global tubuh manusia. Jadi ada kepala, ada badan, ada kaki. Jadi misalnya yang di bagian kepala itu adalah Banten Suci, Pejati, mungkin Dewa-Dewi dan seterusnya. Kemudian yang di wilayah badan ada Sesayut, Dapetan, Banten Kebogan dan segala macam. Kemudian yang di wilayah kaki itu adalah Pecaruan atau Segehan dan sejenisnya. Nah, sebenarnya landasan filosofi dari penganalogian struktur Banten dengan tubuh manusia di mana sumbernya, atau bagaimana landasan filosofi yang menjadi dasar pembuatan analogi ini.
Yang kira itu 4 poin yang aturkan kepada para narasumber. Mohon bisa mendapatkan penjelasan, dan terima kasih kepada Pak Wayan yang sudah mempercayakan kepada saya. Yang akhiri, Om Swastiastu. Suksma, Pinadita, Dr. Ngah. Baik, untuk menjawab daripada masalah etika susila, tadi sudah dipertanyakan, itu bagaimana implementasinya, yang termasuk catur marga, trikaya parsuda, yamaniya berata, dasar dharma, catur pusarata, catur paramita, trita karana, astabrata, itu menjadi landasan implementasinya. Nah, tadi juga menyangkut catur guru, ahimsa, yoga, sundaram, dan sebagainya. Nah, ini mohon Prof. Nyoman, Prof. Tantra untuk memberikan jawabannya. Dipersilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dia sudah, malah tambahannya sudah luar biasa nih dari Pak Dengan. Dia awali dengan secara mendasar dulu. Dalam pikiran dia berpandangan bahwa Hindu itu sangat fleksibel dan tapi tegas. Fleksibelnya di mana? Tapi dalam Bhagavad Gita 3:10 tadi itu kelihatan memang di sana fleksibelnya. Fleksibelnya dalam cara. Jadi fleksibelnya cara apapun yang kau tempuh untuk menujuku, kau akan sampai kepadaku. Jadi fleksibel dalam cara. Tetapi dia tegas dalam etika dan tata susila. Dan tegas dalam kebenaran, dalam tatuanya. Jadi tegas dalam tatuanya. Ini di dalam Bhagavad Gita yang bab 3, sloka 10 tadi, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluknya. Dan menciptakan para dewa yang disebut oleh kita itu dewa. Dan dewa tidak membutuhkan nama. Yang memberikan nama dewa itu adalah manusia sendiri. Begitu fleksibelnya Hindu itu. Disilahkan beri nama apa. Yang menjaga laut itu diberi nama Dewa Baruna. Silakan. Dewa laut silakan. Itu fleksibelnya. Diberi nama apa saja. Dan Tuhan berada di mana-mana. Di semua ciptaannya. Sehingga ini mengakibatkan Hindu akan banyak sektornya. Paling tidak 330 atau 3.000 sektor bisa terjadi. Karena menyembah para dewa itu. Tapi tegasnya di mana? Tata susilanya. Tata susilanya di mana? Kita berbeda. Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangapa. Kita berbeda. Tapi satu Tuhan kita. Jangan sampai pemangku bertengkar dengan para memperebutkan dewa. Dewaku lebih sakti dari ini. Gitu, bertengkar. Kalau sudah ini bertengkar, tata susilanya tidak jalan. Tata susilanya jalan. Nanti matahari dan bulan dibenturkan. Makanya bintang itu tidak berbenturan, bulan tidak berbenturan. Inilah sebetulnya etika dan tata susila kita. Keberbedaan kita itu di sana bisa. Caranya berbeda. Sehingga di Bali dikatakan sastra dresta, jadi mengikuti sastra, sila dresta, kemudian loka dresta, dan amanastusti. Amanastusti ini rasa. Rasa orang di Kalimantan berbeda dengan rasa orang di Bali. Tidak bisa dipaksakan. Inilah menyebabkan terjadi desa Kalapatra ini. Amanastustinya tidak bisa dipaksakan. Rasa, kepuasan rasa tadi berbeda. Kepuasan rasa orang di Amerika, kepuasan rasa orang di India, kepuasan rasa orang di Bali berbeda. Itu Amanastusti. Dan agama itu tidak akan merusak budaya. Jadi keindahan Bali itu karena dia agama, budaya, dan keindahan alam itu menyatu di dalam hidup bermasyarakatnya. Dan tata sulat itu menyatunya di sana. Sehingga desa Kalapatra, kalau tadi ada kita beriannya itu bukan memberatkan, itu sebetulnya desa Kalapatra sesuai dengan amanastustinya tadi. Kepuasan dari rasanya.
Dan desa, dia malah artikan desa itu kita beriannya sesuai dengan kemampuan alam kita. Makanya di rumah kita ada triloko, kita punya tempat tempat berbudaya, sosial budaya, kita punya tempat berhubungan dengan Tuhan, kemudian kita punya tebel atau kebun. Di sana kita menanam apa yang bisa berbunga, apa yang berbuah, apa yang berdaun. Desa itu apa yang kita hasilkan dari tempat kita, itu yang kita persembahkan. Kita tidak perlu membeli apel Australia itu untuk mempersembahkan sesuatu, tidak perlu. Karena itu bukan desa kita. Misalnya di Amerika, dia cari busung ke Bali itu, bikin itu, tidak perlu. Karena desanya, tempatnya, apa yang dikarunia oleh Tuhan, itu yang kita persembahkan. Di Amerika dikarunia itu yang dia persembahkan. Di Bali dikarunia itu yang kita persembahkan. Nah di sana letaknya desa Kalapatra di Lokodresta dan Amastustinya. Nah di sana tempatnya. Dan ini adalah sangat fleksibel sekali. Hindu itu fleksibel sekali. Makanya dewa mungkin di Kalimantan menyebut dewa laut itu berbeda dengan di Bali. Karena dewa tidak membutuhkan upakara, tidak membutuhkan yajna, tidak membutuhkan tidak membutuhkan persembahan. Persembahan itu adalah kewajiban manusia. Tidak membutuhkan itu. Dan Tuhan tidak membutuhkan nama. Silakan manusia memberikan nama apa saja. Dan untuk ini konsep sederhananya di dalam secara akademis itu kita katakan rantai dari agama berbuah moral. Artinya apa? Makin dalam orang memahami agamanya, mereka akan makin luhur karakternya, makin luhur budinya. Dia akan melihat Tuhan pada diri orang lain, melihat Tat pada diri orang lain, melihat Atman pada diri orang lain. Bukan makin dalam agamanya, dia makin fanatis. Bukan begitu, bukan malah menjelekkan agama lain. Tidak. Makin dalam agamanya, dia akan makin moralnya makin tinggi. Kalau sudah dia punya moral makin tinggi, dia akan berbuah pada tata susila, etika, tata susila luhur. Kalau sudah berbuah pada etika dan tata susila, itu bukan ilmu. Etika dan tata susila luhur harus berakhir pada kehidupan yang moksardam. Buah dari etika tata susila itu adalah karakter yang luhur. Kalau karakter kita luhur semua, Trikayo Parisuda, Triita Karana, Ahimsa, semua 23 etika tadi kita jalankan, kita menjadi manusia yang sangat luhur. Insan Saraswati. Insan Saraswati, manusia yang luhur. Manusia yang luhur itulah yang membangun budaya luhur itu. Budaya kita kacau, bertengkar, kemudian di media sosial keluar fitnahan. Karena kita karakter kita bukan karakter luhur. Kita kehilangan karakter luhur. Kehilangan karakter luhur karena kita tidak menjalankan ianya dana dan tapa. Tapa pengendalian diri kita. Jadi mengendalikan, makanya yang cerita di Ramayana ada ceritanya bagaimana Wibisana Gita, bagaimana Rama menceritakan kepada Wibisana waktu Wibisana menanyakan, wahai Rama, bagaimana Tuhan akan bisa mengalahkan kakak saya mempunyai senjata besar, senjata banyak sekali, kemudian kereta, Anda tidak pakai kereta, kemudian tidak punya panah-panahnya cuma satu saja. Lalu Rama mengatakan, wahai Wibisana, hidup itu bukan karena kereta yang real itu, hidup itu, kemenangan hidup itu adalah datang dari kereta Dharma. Kereta Dharma itu punya 11 unsur, yang ucap cuma 2 saja. 2 itu adalah roda kiri dan roda kanan. Roda kirinya adalah kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan 6 sadripu kita, mengendalikan ego kita. Mengendalikan ego kita supaya pikiran kita di suksma sarira kita kan terdiri dari 3. Manah, ahamkara, dan budi. Bagaimana manah kita supaya tidak dikendalikan oleh ahamkara, dikendalikan oleh budi. Kalau dikendalikan oleh budi, maka kita menjadi berbudi luhur. Dan yang di sebelah kanan itu adalah
kemampuan kita untuk mengendalikan godaan yang datang dari luar, triguna, tamasika, dan rajasika. Ini utamanya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri yang datang dari luar, yang datang dari dalam. Bagaimana kita bisa mengendalikan itu adalah makanya harus diajarkan kita, dituntun kita. Siapa yang menuntun kita? Sang catur guru. Sang catur guru itu yang menuntun kita kehidupan sosial kita, beretika, bertata krama, dituntun dari rumah. Supaya bapak dan ibu kita di rumah menjadi suri toladan dari anak-anaknya. Kalau bapaknya menyuruh anaknya sembahyang, kalau bapaknya tidak sembahyang, apa bisa menjadi suri teladan? Bukan menjadi guru. Jadi harus menjadi guru di rumah. Kemudian yang mengisi otak kiri kita adalah guru di sekolah. Yang mengisi otak kanan kita, kesadaran Dharma, kesadaran Atman, kesadaran Brahman, itu otak kanan kita diisi. Insan Saraswati. Ini adalah para tokoh-tokoh agama, orang-orang suci yang mengisi otak kanan kita. Dan kesatuan kita, kebangsaan kita diisi oleh apa? Guru swadhyaya. Itulah betulnya catur guru kita. Dan dengan catur guru kita itulah kita bisa menjadi insan Saraswati. Kalau keempat catur guru itu.